Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, teman-teman semua pasti tahu bahwa belakangan harga beras itu melambung tinggi. Sudah tembus di 16 sampai 17 ribu ya. Nah, bahkan beras premium gitu ya, itu di banyak supermarket tuh sudah kosong gitu teman-teman. Nah, tentu ini bukan serta-merta salahnya 02 Prabowo Gibran, tapi karena ada ya dalam analisa yang muncul ke permukaan itu politisasi beras gitu ya, upaya Presiden Jokowi memenangkan Prabowo Gibran gitu sehingga tercipta kelangkaan, sehingga beras tuh mahal. Ini opini yang muncul ke permukaan gitu ya teman-teman. Lalu alasan lain yang muncul ke permukaan adalah gagal panen dan panen yang tertunda karena katanya musim gitu ya teman-teman. Nah ini mulai nih menyalahkan musim gitu ya teman-teman. Padahal sudah dibangun bendungan, sudah 10 tahun Pak Jokowi, apa yang memimpin, harusnya musim tuh tidak bisa jadi alasan kalau menurut saya, karena sekarang itu kan kita impor tuh, kalau tidak salah saya dari Thailand. Nah, di Thailand juga kan ada musim, tapi kenapa mereka bisa ekspor? Nah, kalau bicara musim ya selama kita hidup di dunia ada musim, tapi pendekatan proaktif apa yang sudah dilakukan untuk agar panen itu, agar hasil tani itu bertahan di segala musim. Contohnya misalnya untuk kekeringan bangun bendungan, kan itu sebenarnya upaya-upaya proaktif, tapi hasilnya sejauh ini tampaknya belum terlihat memuaskan gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan menyimak ekspresi netizen gitu ya terhadap harga harga beras yang mahal ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oke gas, oke gas. Mak, beras mahal. Ah, gak apa-apa beras mahal juga. Yang penting mah joget. Oke gas, oke gas. Tempat saya beras tembus 20.000 per kilo. Ada yang mengatakan seperti itu lor. Sedangkan ngambil gabah dari petani cuma 6 ribuan per kilo. Nah dari sini kita sudah tahu lor, bahwasanya petani selalu dirugikan. Entah dirugikan pemerintah dengan ngasih HPP gabah dengan harga rendah, atau dirugikan para tengkulak yang terus menekan harga beli dari petani. Bener gitu nggak lor? Dan lagi-lagi ini adalah sistem distribusi pangan yang tidak efektif lor. Petani yang capek-capek, yang panas-panas, dan hasil kerja kerasnya cuma dihargai murah. Dari sini aku bertanya-tanya loh, apakah tengkulak itu ngambil untungnya kegedean atau rantai distribusinya yang kepanjangan? Ya, kalau petani itu kan jualnya dalam bentuk gabah ya teman-teman. Gabah itu adalah padi yang sudah dilepaskan dari tangkainya itu ya. Jadi dalam bentuk gabah gitu. Nah, di sini dikeluhkan gabahnya itu cuma dihargai 6.000 sampai 10.000. Tapi beras sudah sampai 17.000. Jadi sebenarnya yang terjadi tidak linear antara beras yang mahal dan kesejahteraan petani. Kan banyak pendukung 02 itu. Bahkan ada yang dengan konyol entah bercanda entah enggak ngomong kalau bisa beras 50.000 deh biar petani sejahtera. Pertama ini isunya nih bahwa dari petani itu gabahnya dihargai 6.000 sampai 10.000 seperti yang dibahas si Masnya. Nah, tapi beras itu sampai 17 ribuan gitu dan tentu tidak linear antara kesejahteraan petani dan mahalnya beras. Yang kedua, yang sejahtera itu adalah petani Thailand gitu ya, karena kalau tidak salah beras itu kan diimpor dari Thailand atau Vietnam gitu. Nah, yang sejahtera itu ya petaninya orang Thailand gitu. Jadi tidak linear ya teman-teman. Jadi tidak melulu harga padi itu harga beras itu mahal, tapi linear dengan kesejahteraan petani kita. Bisa jadi yang sejahtera petaninya Thailand gitu ya, atau petani kita yang tidak sejahtera. Jadi itulah beberapa isu di balik beras yang mahal. Ibu, setelah terima bansos beras, rasa hidup lebih baik. Malahan harga beras meroket sekarang. Jadi gimana ya, biar pemilu ini jangan nyenggol dompet dan perut kita-kita. Itu kan pesta demokrasi, mestinya kan rakyat berbahagia. Presiden bilang itu karena panen terlambat. Kalau pembagian beras bansos itu justru untuk mengendalikan harga beras. Ya iya sih, pas beras dibagikan memang harga terkendali. Tapi setelah itu stok berasnya kosong. Direktur Bulog juga bilang itu karena ada lonjakan permintaan beras untuk bansos. Apalagi panen terlambat. Ya jadi naik dah harga beras. Jadi kia bro, teruntuk yang kemarin saat debat capres ada yang nangis-nangis, alasannya karena kasihan Pak Prabowo, Pak Anies jahat banget, Bapak kasihan banget. Iya,
Saya kasih di spill ya bro, berita supaya terlihat ente cerdas, ente berwawasan, ente mempunyai simpati, ente mempunyai hati nurani, ente bisa membedakan, memilah dan memilih sesuatu yang patut dikasihani dan yang tidak patut dikasihani. Di Bandung kemarin banyak yang berdesak-desakan ibu-ibu bapak-bapak untuk mengantri membeli bro beras bulog sampai ada yang pingsan. Sekarang itu bro paling berenya ya, pemerintah sedang mencekik masyarakat dengan harga pangan yang mahal. Harga pangan beras itu 17.000 per kilo. Kop cerik biar kelihatan pintar ente teh. Ente nyejerikan jelema anu geus boga 2 triliun. Anu geus puguh nyalonkeun jadi presiden. Ayeuna ente cicing ningali masyarakat kecil 270 juta jiwa sekarang sedang dipertaruhkan dengan harga pangan yang mahal. Sedangkan gaji mereka UMR dan di bawah UMR kebanyakannya. Bertarung bro, gaji naik, harga pangan naik. Gitu bro. Iya masaran gitu. Kok atuh maruncul era muncul bro, baik tuh kudu era. Kok atuh carelik sing loba, carelik. Tong ieu mah karena debat anu geus puguh eta teh debat yeuh. Curik. Ayo jeung masyarakat anu teu boga power. Biasa wae. Era ya rek ngomong, era kan? Lah era lah. Matak mikir lah sancan ngomong. Semoga beras bisa tembus 50.000 per kilo lor, biar petani merasa senang. Saya aminkan aja ya. Lawang selama ini ya lor, petani itu bagian paling sesara dalam penyedia pangan nasional. Penyebabnya karena keterbatasan lahan, harga pupuk naik. Yang paling gak masuk akal adalah upah buruh loh. Maksudnya konsumsi buruh. Di tempatnya pamanku di Madiun sana, buruh panen padi minta lauk ayam panggang. Gimana gak bangkrut coba lama-lama jadi petani? Katanya kalau gak pakai ayam panggang, kakinya gak bisa berdiri lor. Otot-ototnya masih kaku semua. Mau untung gimana coba kalau kayak gini? Solusi satu-satunya biar petani senang adalah harga padi, harga beras harus mahal. Pembeli mau ngeluh kemahalan terserah, karena keluhanmu itu senyumanku. Beras naik, apa-apa naik. Lah bagaimana urusan? Lu masih belain dia aja. Pikir. Nah, lo makan tuh mantap pencarian lo. Sekarang beras 16.000, 17.000. Oke gas itu. Kemarin lo pada joget, nyalo no beli beras literan. Makanya jangan ikut-ikutan. Mikir apa mikir? Kadang-kadang kalau pelok musiman aja, jangan permanen, ya nggak? Rusak. Harga beras sudah 17.000 per kilo. Mana nih hasil proyek food estate triliunan yang katanya untuk ketahanan pangan? Beras singkong nggak kelihatan, jagung nggak ada penampakan. Sorry ya. Ya, saya nggak tahu kenapa ya. Isu kelangkaan pupuk, petani susah dapat pupuk, petani beli pupuk mahal, petani merugi. Nggak tahu kenapa. Isu ini tuh seperti lingkaran setan yang nggak pernah beres dari tahun
ke tahun. Bagaimana mau swasembada pangan kalau isu utamanya ini tidak selesai-selesai, tidak selesai gitu. Saya juga tidak mengerti ya teman-teman. Tadi kita sudah banyak mendengar ya, beras yang mahal tapi gabah murah. Nah, saya nggak ngerti ya, ini ada problem di mana gitu ya, ada masalah di mana sehingga kok tidak selesai-selesai perkara ini, apalagi mau meningkatkan jumlah pertanian di Indonesia. Ya kalau ada masalah begini siapa yang mau jadi petani gitu teman-teman. Coba teman-teman jalan-jalan ya di sekitar lingkungan teman-teman yang misalnya masih di kampung atau di kota tapi ada persawahan. Cek biasanya itu ada plang tanah ini dijual gitu teman-teman. Nah jumlah tanah dijual itu, persawahan dijual itu di kota-kota besar ini juga semakin banyak. Ada yang dibikin perumahan, dibikin ya bangunan apalah gitu, dibikin ruko. Coba teman-teman keliling di daerah teman-teman yang ada sawah, itu biasa ada plang tanah ini dijual. Artinya sebenarnya tanah pertanian itu semakin menyusut. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin, ini mungkin. Ya karena tadi tidak signifikan hasil mereka menjadi petani itu. Mereka sudah punya utang dulu pada tengkulak, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari sampai nanti panen. Jadi hasil panen mereka itu ya mungkin hanya untuk nutup utang selama menunggu panen saja. Jadi ini memang, kompleks, tapi harusnya sih nggak kompleks ya, karena pemerintah itu bisa intervensi dengan kekuasaan yang begitu besar dan saya nggak mengerti, ini perspektif saya aja, kenapa perkara begini tidak selesai-selesai gitu ya teman-teman, dan sekarang problemnya ada muncul pada isu beras mahal, muncul isu petani susah pupuk, petani tidak sejahtera, dan segala macamnya. Jadi tidak satu isu pun diselesaikan satu persatu gitu ya teman-teman. Ini pandangan saya aja, bisa aja saya salah karena saya bukan orang yang mengamati dunia pertanian, dunia perberasan gitu, saya tidak mengamati ya. Ini karena lagi rame aja saya reaction dan saya berikan pendapat saya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.